Shalom saudara, kiranya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap sehat. Malam hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ke-10 gadis itu adalah sahabat mempelai wanita yang bertugas menjemput mempelai laki-laki dan menghantarkan mempelai laki-laki itu kepada mempelai perempuan. Dalam kisah ini, mempelai laki-laki tidak datang-datang, sehingga ke-10 gadis itu mengantuk lalu tertidur. Waktu mempelai akan datang, mereka semua bangun untuk melaksanakan tugasnya menyongsong mempelai laki-laki dengan tarian dan pelita mereka. Gadis-gadis bijaksana itu punya cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan gadis-gadis bodoh panik karena pelitanya hampir padam dan tidak punya minyak cadangan. Waktu mereka pergi untuk membeli, maka mempelai itu tiba dan pintu ditutup. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini merupakan gambaran dari orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Jadi bodoh di sini bukan berbicara masalah kepandaian intelijen, tetapi sikap hati yang menganggap remeh atau sikap yang sudah merasa cukup atau puas dan santai. 5 gadis bodoh ini merasa sudah cukup membawa minyak. Mereka tentu sebelum berangkat sudah memperkirakan berapa lama harus menunggu mempelai laki-laki itu. Mereka merasa tidak perlu membawa cadangan minyak. Bukankah banyak orang-orang yang seperti ini? Apalagi di saat-saat di mana semua orang dihadapkan pada masalah yang sama dan dikondisikan untuk berada di rumah. Orang tidak bisa lagi memuji menyembah bersama-sama di gereja. Maka orang-orang yang
beribadah hanya rutinitas, pasti akan mengalami kemerosotan rohani. Jika boleh diibaratkan, maka kehidupan rohani ini ibarat sebuah kebun atau taman. Jika tidak dirawat, tidak dijaga, dan dibiarkan saja, maka lama-lama akan ditumbuhi oleh rumput liar dan semak belukar, bahkan mungkin dimasuki oleh binatang-binatang liar. Pemilik kebun tentu tidak pernah menanam benih rumput liar, tetapi karena dia tidak menjaga dan tidak merawat kebunnya dengan baik, maka hal itu tidak terhindarkan lagi. Maka jika kita ingin kebun rohani kita tetap terjaga, kita harus rajin mencabuti rumput liar yang mulai tumbuh. Di sini bisa diibaratkan rumput liar itu adalah malas baca Alkitab, malas melakukan penyembahan pribadi, tidak lagi merenungkan firman, dan lain-lain. Hal-hal itu bagaikan semak belukar yang jika dibiarkan akan bertambah subur dan bertambah besar, yang dapat merusak kebun hidup kerohanian kita. Bahkan dia akan membunuh hal-hal baik yang sudah kita tanam sebelumnya. Dulu saya pun mempunyai sikap hati yang sama. Saya sudah merasa cukup dengan rutinitas rohani, doa, baca Alkitab, beribadah pada hari Minggu, doa malam pada setiap Kamis, ikut komsel pada hari Jumat, ditambah pelayanan di gereja dan memberi persembahan. Saya merasa sudah lengkap, sudah aman. Saya merasa puas dengan diri saya sendiri. Saya tidak terlalu memikirkan visi kerajaan Allah dan memberitakan Injil. Saya mengira apa yang saya lakukan ini sudah baik. Sekarang saya sangat bersyukur karena saya mengikuti pemuritan di gereja. Jadi ceritanya selama bulan-bulan corona kemarin, murid-murid tetap pemuritan 2 minggu sekali, dan materi pemuritan pada waktu corona terjadi bisa pas di bagian bab one on one, di mana murid-murid diharuskan untuk berpasangan dan membahas belajar selama 50 hari non-stop bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati dan belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kami murid-murid ini seperti digencar dengan pengajaran-pengajaran yang mendalam. Hati ini seperti dibenahi setiap harinya. Di sini saya belajar banyak hal dari partner saya. Saya belajar tentang memenuhi cawan doa, menjadi murid yang memiliki visi kerajaan Allah, dan sebagainya. Saya mendapati bahwa saya ini belum apa-apa dan masih memiliki sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Apa yang saya anggap sudah baik selama ini ternyata masih jauh dari perkenanan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, diantaranya berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan
yang sempurna, yang baik, berkenan, dan sempurna. Rutinitas kudus yang kita lakukan setiap hari seperti berdoa, menyembah, dan baca Alkitab itu sudah baik. Masih ditambah dengan ikut doa multiplikasi, komsel, dan ibadah. Itu baik. Tapi jika kita ingin meningkat, jika kita ingin berkenan, maka kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi. Pergi kemana? Ya kemana setiap hari kita pergi. Kemudian jadikanlah murid. Bukan menjadikan orang lain orang Kristen, tetapi menjadikan murid. Baptislah dan ajarlah. Jadi di sini saya mengerti bahwa yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini bukan persembahan kita, tetapi tindakan kita memuridkan orang lain. Jadi visi kerajaan Allah itu harus dibawa terus. Kemanapun kita pergi, saat ngobrol dengan orang lain, saat ngobrol di telepon atau beraktivitas, kita membawa visi ini terus. Saya bersyukur juga karena memiliki gembala yang sangat peduli dengan jemaatnya. Kalau saya melihat di luar sana, banyak sekali orang yang tidak lagi beribadah. Mereka bagaikan domba yang tersesat karena kehilangan gembala. Mereka kehilangan motivasi untuk mencari Tuhan. Bahkan waktu gereja mereka sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang agak ribet, mereka memilih untuk tidak beribadah. Jadi jika kita masih diperhatikan, ditelepon, ditanya, kita harus bersyukur karena itu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Di YouTube Anda bisa melihat saya banyak mendapati orang-orang yang bertobat. Semakin banyak mereka bermunculan. Mereka bersaksi, ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan ada yang bertobat karena membaca kitabnya sendiri. Akan tiba saatnya mereka bertanya kepada kita tentang iman kita kepada Yesus. Apa jawab kita? Kita harus bisa menjelaskan iman kita kepada mereka. Karena itu, saudara, mari kita belajar lebih banyak. Kita membekali diri lebih lagi, berjaga-jaga, supaya pada saat hari itu tiba, kita sudah cakap mengajar orang lain. Seperti yang Mazmur katakan, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Jadi, milikilah bekal yang cukup untuk menyongsong kedatangan Kristus. Karena waktunya sudah sangat singkat. Minyak cadangan di dalam buli-buli yang dibawa oleh gadis-gadis yang bijaksana itu menggambarkan buah-buah di dalam hidup kita. Ada 4 buah, yaitu 1 buah pertobatan. Tentu saja pertobatan yang sejati. Yang kedua adalah buah roh. Sudahkah itu ada di dalam hidup kita? Yang ketiga, buah kesuksesan. Dan yang keempat, buah jiwa-jiwa. Lukas 12 ayat 35-37a berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok
pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.